Ketua pada tahun 2019 hingga 2020, lalu pada BEM FK Universitas Palangkaraya, anggota PSDMO pada tahun 2019 hingga 2020, dan juga pada BEM Universitas Palangkaraya, anggota PSDM pada tahun 2020 hingga 2021, dan pada TBM Tingyang Menteng FKUPR, staf Diklat pada tahun 2019 hingga 2020, dan staf Logistik pada tahun 2020 hingga 2021. Baik, untuk pelatihan sendiri, yang dijalani oleh Bang Renali di sini ada pada PT BMKI, yaitu pada magang BPP PT BMKI pada tahun 2019, lalu pada nanti kalian yang nanti yang dengan bikin branding. Contoh satu personal branding, di mana dia menunjukkan dirinya, pengalaman dia sebagai ketua. Nantinya orang akan kenal dia, siapa dia, seperti itu. Contoh kayak moderator tadi, dia juga sudah melakukan personal branding. Siapa sih si Adel ini, bisa kita lihat dari CV-nya tadi. Nah, seperti itu. Ini kita semua sebenarnya sudah menjalankan personal branding masing-masing tanpa kita sadari, seperti itu. Next. Untuk yang pertama yaitu definisi dan konsep akan saya bahas ini untuk personal branding sesuai dengan yang yang diminta oleh panitia ataupun dari PT BMKI. Selanjutnya, untuk definisi dengan konsep ini saya bawakan sesuai dengan pengalaman saya, apa yang saya dapatkan siapa itu personal branding menurut saya sendiri, seperti itu. Untuk personal branding itu merupakan merek diri. Siapa sih kita ini sebenarnya? Nah, siapa sih saya, seperti itu. Dan juga itu merupakan reputasi yang kita bangun selama ini. Itu merupakan personal branding. Nah, misalnya selama ini tanpa kamu sadari, kamu sudah membangun reputasi atau personal branding kamu di kampus kamu masing-masing. Seperti contohnya, kamu memegang tanggung jawab di BEM, di TBM, di AMSA, atau dimanapun. Kalau misalnya kamu pernah dikasih tanggung jawab, tapi kamu tidak bertanggung jawab, ya itu reputasi yang kamu bangun nantinya. Nantinya misalnya di dunia kerja, saya membutuhkan misalnya saya sebagai senior kalian misalnya ya, saya membangun klinik. Tentunya saya membutuhkan orang yang mengisi klinik tersebut. Nanti saya akan lihat, oh ini dulu si Ketut misalnya Lingga, atau dia dulu di PT BMKI atau TBM dia dulu aktif, junior yang aktif, dia bertanggung jawab. Tentunya saya akan merekrut dia tanpa dia mengenalkan dirinya pun saya akan tahu gitu kalau misalnya dia benar-benar bertanggung jawab di bidang yang dia tekuni. Nah, itulah makanya kita harus membangun reputasi yang baik dari sejak kita mulai bersosialisasi, mengikuti organisasi dan lain sebagainya. Kalau reputasi kita jelek, akan sulit untuk kita melakukan personal branding. Nah, personal branding itu adalah bagaimana caranya kita membangun persepsi orang lain terhadap saya atau terhadap kita untuk mencapai tujuan yang ingin saya atau kita gapai, seperti itu. Nah, artinya ini bukan tentang diri kita, tapi tentang orang lain menganggap kita seperti apa, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita tidak bisa membangun persepsi orang lain terhadap kita, berarti personal branding itu gagal gitu. Nah, dan juga selanjutnya gibahan orang tentang saya ketika sedang tidak bersama mereka. Nah, kita bisa tahu nih, kita seperti apa. Contoh, kalau misalnya kita di koas ya, kita di koas. Kalau kita koas nunggu dokter ya, misalnya kita duduk nih nunggu dokternya, kita akan dengar masyarakat itu atau pasien gibahin tentang dokternya. Misalnya, dokter ini nih gini. Ya, dokternya nih nggak mau visit pasien, misalnya gitu ya. Oh, kalau dokter yang ini baik dia nih sering visit pasien. Nah, dari situ kita bisa tahu personal branding yang terbangun di masyarakat tuh kita tuh dokter seperti apa sih. Nah, saya pernah baca ada seorang dokter, dia lebih suka pakai baju biasa ketimbang jas dokter. Kenapa?
ketika dia memakai baju biasa, dia tahu tuh pasiennya tuh menceritakan dia gitu, seperti apa sih dia di mata masyarakat, seperti itu. Kalau dia pakai jas dokter, nanti orang nggak mau tuh ngomongin dia, seperti itu. Nah itu, saya ada baca tuh alasan dokter siapa, saya lupa namanya. Selanjutnya, personal branding itu, sebelumnya, itu suatu kesan yang saya bangun ketika saya bersama dia, secara sengaja maupun tidak sengaja. Contoh, kita ketemu di event event apalah gitu. Nah, tiba-tiba saya melakukan tindakan kriminal secara tidak langsung, kalian akan cap saya sebagai kriminal seperti itu. Nah, walaupun itu secara tidak sengaja gitu, maupun secara sengaja. Contohnya kita ini sedang bertemu, ini kan secara sengaja ibaratnya sudah diatur panitia, kita sudah daftar, kalian sudah tahu pematerinya siapa seperti itu. Nah, ini kesan yang akan saya bangun bersama kalian di sini. Semoga kesan yang saya tinggalkan itu baik sehingga berbekas di hati kalian, sehingga personal branding yang saya bangun akhirnya tercapai seperti itu. Nah, panitia meminta untuk memberikan formula. Nah, ini saya sudah berpikir beberapa hari apa sih formulanya menurut saya gitu, menurut pengalaman saya. Untuk formula yang saya berikan yaitu Pak Mul menangis, yaitu di mana kita membutuhkan panggung, mulut, media, sarana, dan kita perlu untuk menginspirasi. Nah, mengapa kita perlu panggung? Contoh, kalau saya tidak ada panggung ini, panggung PON ini, kalian tentunya tidak akan kenal saya. Lingga tidak akan kenal saya, si siapa nih, si Intan tidak akan kenal saya, walaupun kita terpaut jarak yang cukup jauh. Nah, contoh lagi panggungnya, misalnya di BEM kita jadi ketua panitia PKKMB gitu. Kalau kita hanya misalnya jadi anggota panitia konsumsi, apakah kita akan dikenal? Misalnya kita hanya di dapur, misalnya kita hanya mengurus makanan seperti itu. Kita hanya jadi yang biasa-biasa saja. Kita nggak memanfaatkan panggung yang ada. Misalnya, walaupun kita anggota konsumsi, tapi kita ngantarin makanan. Nah, sambil ngantarin makanan, kita bilang, semangat ya, Dek. Semoga sehat-sehat, sukses PKKMB-nya. Nah, kita akan dikenal. Beda halnya jika kita hanya di belakang layar. Nah, makanya kita butuh panggung. Selanjutnya mulut. Mulut ini paling penting karena itu komunikasi. Nah, contoh saya membawakan materi personal branding. Nanti besoknya temannya si Lingga contoh ya. Lingga temannya bilang, kemarin kamu kesibukannya apa? Saya ada ikut materi personal branding. Oh, tentang apa tuh? Siapa yang bawanya? Nah, secara tidak langsung, mulut ke mulut, moto. Nah, si Lingga ini mengenalkan saya kepada orang lain. Apabila misalnya kesan yang saya tinggalkan ke Lingga ini baik seperti itu. Selanjutnya media. Nah, ini paling gampang juga nih, media. Kita semua tentunya punya media sosial ya. Nah, tergantung followernya berapa. Kalau followernya hanya 100 ya mungkin dikit ya kita dapat personal branding yang kita bangun. Nah, untuk itu kita harus membangun media sosial kita yang lebih menarik. Gimana sih caranya agar orang itu mau follow kita, mengikuti kita seperti itu. Kalau saya sendiri, kalau di sosial media saya mungkin tidak terlalu menarik, paling tentang keseharian saya, tentang diri saya, seperti itu. Nah, bagaimana cara saya membangun media? Misalnya saya ikut kepanitiaan, saya akan men-share sosial media saya ke dalam grup. Contohnya, misalnya walaupun ini kegiatan online, walaupun kita kan grupnya lain gitu ya, saya biasanya, yuk kita follow-followan IG, list IG-nya masing-masing gitu. Nah, seperti itu. Secara tidak langsung saya juga mendapat teman yang sama-sama ibaratnya berkualitas, karena saya yakin kalau kita sudah ikut kegiatan-kegiatan seperti ini bukan orang-orang yang sembarangan tentunya yang mengikuti hal-hal seperti orang-orang yang aktif seperti itu. Padahal di hari Minggu seperti ini kan kita bisa baring, bisa rebahan, nah tapi kalian mau meluangkan waktunya, berarti ini teman-teman yang berkualitas seperti itu. Nah, selanjutnya sarana. Organisasi ini merupakan sarana buat kita untuk melakukan personal branding. Selain organisasi, juga dulu waktu kita SMA, OSIS, apa, segala macam. Waktu kita SMP juga. Nah, itu sarana yang harus kita manfaatkan sebaik mungkin. Nah, kalau misalnya kita di organisasi hanya sebagai budak proker, nggak ada yang kita lakukan, ya susah juga kita untuk dikenal. Kita hanya kerja setengah-setengah. Nah, orang tuh paling malas jadi misalnya Danus sama media sosial ya, Infocom, itu orang paling malas tuh. Padahal menurut saya kalau misalnya dia
bagus dalam desain, pasti orang akan dikenal dia. Contoh si Reswan. Reswan itu di PT BMKI dia sudah terkenal karena dia editingnya bagus, segala macamnya bagus. Nah, kalau memangnya kita secara tekun, pasti kita akan dikenal walaupun kita hanya sebagai anggota ataupun apa. Nah, itu kita pasti akan dikenal asalkan kita sungguh-sungguh menjalani sesuatu. Nah, selanjutnya menginspirasi. Ini paling penting. Kita juga harus menginspirasi orang lain seperti itu. Kita tidak akan dikenal kalau kita tidak dapat menginspirasi orang lain seperti itu. Nah, contoh, kalau saya di fakultas ya, saya angkatan 2018, tapi sampai angkatan 2022 pun tetap masih ada yang kenal saya karena gimana cara saya menginspirasi mereka tiap ada kegiatan TBM, saya selalu turun sebagai senior. Nah, di situ saya memberikan arahan. Nah, dengan seperti itu mereka akan merasa terinspirasi dan jadi mengenal siapa sih ini Bang Aldi, mencari tahu siapa sih ini Bang Aldi, seperti itu. Nah, secara tidak langsung personal branding itu terbangun. Nah, gimana agar kita bisa membangun personal branding, kita harus punya keahlian. Keahlian saya apa sih? Kita semua nih dokter ya. Kita semua anggap ya semua nih dokter lah, pasti akan jadi dokter ya. Nah, tapi kita harus punya keahlian khusus. Apa sih yang membedakan kita? Contoh, mungkin saya hebat dalam dirawat luka, saya hebat dalam emergensi medis, saya hebat dalam public speaking. Nah, itu yang kita tonjolkan. Kalau misalnya medis, oke lah semua semua sama lah kita punya ilmu medis itu. Tapi ada nggak keahlian khusus yang bisa kita combine, kita menjadikan sesuatu yang lebih lebih lagi gitu. Selanjutnya perilaku. Nah, perilaku juga ini penting. Kita harus berperilaku yang sebagaimana mestinya dan juga apa adanya dirinya kita di tengah masyarakat. Nah, supaya perilaku yang kita dikenal di masyarakat ya seperti itu, yang baik-baiknya seperti itu, sehingga kita dapat diterima di masyarakat. Dan juga prestasi. Kalau misalnya kita punya prestasi, tentunya pasti akan lebih dikenal orang dan akan lebih disegani sama orang lain gitu. Contoh, saya bawain materi tentang editing gitu ya, editing video gitu. Tapi saya nggak punya prestasi di bidang situ. Dan juga selanjutnya di hari lain ada pemateri lain tentang editing video, tapi prestasinya banyak. Tentunya saya akan memilih mengikuti yang punya prestasinya banyak seperti itu. Nah, makanya itu pentingnya prestasi. Nah, akhirnya itu kita punya autentik, keaslian diri kita itu seperti apa. Kita jangan membangun personal branding mengikuti orang lain. Misalnya saya ingin jadi seperti ini, saya ingin jadi seperti ini. Jangan, kita harus punya autentik diri kita sendiri. Kita ini dokter yang seperti apa, ingin kedepannya membangun klinik yang seperti apa. Nah, harus punya ciri khas masing-masing. Contoh, kalau kita lihat sekarang banyak ya orang yang menjual jasa sunat, klinik sunat gitu ya. Kan ada klinik sunat yang kayak oke sekedar datang sunat selesai. Ada juga yang punya klinik sunat, dia di situ ada game. Nah, jadi orang sunat itu sambil game. Nah, itu contoh yang autentik yang berbeda dari orang lain. Next. Oke, sebelumnya ada yang kenal nggak dari sosok beliau-beliau ini? Mungkin ciri khasnya lah, apa yang kalian tahu, sebutin aja ciri khasnya. Soekarno itu apa ciri khasnya seperti itu. Pasti yang sebelah Soekarno nih banyak yang nggak tahu nih siapa beliau nih. Ada yang mau ngomong? Mungkin dari Dimas Satya. Oke, apa yang kamu ketahui dari Soekarno, Dimas? Izin menjawab, Kak. Jadi yang saya ketahui dari Soekarno itu ya tentu saja Bapak proklamator, ciri khasnya beliau itu berwibawa gitu. Oke. Ada lagi? Izin Bang Aldi, mungkin ada salah satu peserta yang ingin menyampaikan pendapatnya. Ini dari Institut Lingga, dipersilahkan. Oke, ini baik Kak. Jadi mungkin ingin menambahkan dari jawabannya Dimas. Yang saya ketahui dari Soekarno itu adalah Presiden RI pertama juga. Oke, kalau perilakunya apa yang kamu tahu dari Soekarno, Lingga? Perilakunya Soekarno yang paling nyentrik deh. Yang menurut saya paling nyentrik itu adalah dia memiliki style di mana menyatukan atau bonding seluruh Indonesia
dengan cara menikahi hampir semua perempuan dari Indonesia. Mungkin itu sih yang Oh. melekat dari diri saya. Oke, tadi proklamator menikahi orang banyak. Selanjutnya prestasi dia yang sampai saat ini kita ingat, sampai saat ini kita sering sebut dan DPR sering salah sebut. DPR-nya nggak hafal. Apa tuh? Ada yang tahu? Prestasi yang dibuat Bapak Soekarno? Claudio nih, Korwil ya Claudio nih. Kira-kira apa nih Claudio yang prestasi yang ditinggalkan Bapak Soekarno yang sering kamu sebutkan kalau upacara? Kalau DPR ditanyain dia nggak tahu. Izin Kaldi Pancasila Kak. Oke, penggagas Pancasila ya. Coba panitia kita hapus yang putih-putihnya ini, ada apa aja jawabannya? Stop share scan dulu. Oke, kita hapus. Ini PDF ya? PPT, Kak. Oh iya ya. Coba kamu hapus tuh yang putihnya. Ada tulisan di belakang itu. Sambil nunggu yang selanjutnya siapa? Ada yang tahu nggak? Sebelah Soekarno. Ada yang tahu beliau siapa? Aku juga nggak pernah di SMKI, dimanapun ini beliau ini nggak pernah dibahas. Di PT BMKI nggak pernah dibahas, di SMKI nggak pernah dibahas. Nah tapi, oh ini ada yang tahu. Fadel Bambang nih. Aku juga dapat nih dari organisasi yang kayak HMI gitu-gitu tuh. Mereka tuh tahu tuh siapa gitu. Anak kedokteran tuh jarang ada yang tahu. Padahal mereka bukan anak kedokteran gitu. Tentang Johannes Leimena. Ini Kak tentang menteri paling lama Kak di Oke. Soekarno. Menteri paling lama. Selanjutnya prestasi yang kamu tahu apa dari beliau? Kalau prestasinya kurang tahu juga Kak. Cuma tahu ya tentang menteri paling lama. Oke. Prestasinya ini pasti melekat sama kita nih. Saat kita internship nanti. Kita akan ditempatkan di mana, itu yang beliau ciptain. Kira-kira ada yang tahu nggak? Jadi kita internship, kita ditempatkan di mana, itu yang beliau ciptain. Ada yang tahu? Ada yang bisa menerka-nerka? Permisi, Kak. Ya, silakan aja. Penggagas Puskesmas, Kak. Nah, benar sekali ya. Beliau ini adalah penggagas Puskesmas. Seperti itu. Ya tuh, dihapus aja tuh. Yang putih-putihnya, panitia. Proklamator. Hapus, banyak istrinya. Penggagas Pancasila. Selanjutnya Johannes Leimena. Menteri Kesehatan, dokter. Perilakunya suka menolong. Dan juga posisinya yaitu penggagas, beliaunya adalah penggagas Puskesmas. Oke, next panitia. Nah, padahal kalian ini nggak kenal beliau kan, ibaratnya kalian nggak seumuran beliau. Tapi kok bisa tahu nih, siapa sih Soekarno? Nah itu, mulut ke mulut. Nah, mereka juga kan menginspirasi, makanya ditulis di buku gitu kan. Nah, siapa tahu nanti PT BMKI kan punya buku ya, buku kurikulum. Nah, nggak tahu tuh ada nama siapa aja situ kan. Nah, siapa tahu di situ ada namanya Adel kan, nanti junior berikutnya buka, Adel gitu. Oh, dari TBM Tinggal Menteng. Coba kontak deh buat gimana sih Kak buat buku kurikulum itu. Nah, secara tidak langsung ya itu terbentuk personal branding seperti itu. Nama saya ada tuh di buku kebencanaan PB. Itu ada tuh nama saya di situ. Nah, di Instagram PT BMKI juga ada nama saya gitu kan. Nah, secara tidak langsung kan personal branding ada situ kan, misalnya nanti saya jadi dokter gitu kan, saya
ke daerah ini kan, saya ditempatkan di daerah A. Saya carilah siapa sih anak TBM yang di daerah tersebut gitu. Saya cari di media sosial PT BMKI gitu. Oke. Selanjutnya urgensinya. Urgensinya apa sih kita melakukan personal branding? Next. Intinya personal branding itu memberitahu orang lain siapa saya, siapa kita gitu. Itu aja intinya. Nah, kita harus memberitahu orang siapa kita. Nah, itu perlu komunikasi. Nah, mengapa itu penting? Yang pertama, dunia ini makin kompetitif. Dokter umum ada berapa banyak sih setiap tahunnya? Nah, bagaimana caranya kita bersaing? Tapi bersaing ini dalam arti bersaing sehat ya. Nah, kita bersaing itu kita menciptakan sesuatu yang beda. Sesuatu yang siapa sih saya itu? Gitu. Siapa sih saya sehingga orang itu ingat. Misalnya saya ini dokternya suka komunikasi sama pasien, suka bercanda sama pasien. Nah, mungkin dokter lain selesai mengobati langsung pulang gitu. Nah, itu kan tidak meninggalkan kesan apa-apa. Beda halnya jika saya mungkin orangnya komunikatif gitu, care, peduli, saya kunjungi ke rumahnya masing-masing gitu langsung. Nah, tergantung kita ingin membangun citra diri kita seperti apa di pasien kita. Nah, itu yang membedakan kita. Karena kenapa perlu? Karena sekarang makin kompetitif. Nah, kita semua ikut organisasi tentunya punya tujuan yang beda-beda. Kita juga secara tidak langsung, secara tidak sadar, kita saat ini pun sedang bersaing. Nah, contohnya apa? Nah, banyak kalian kenal pasti Kak Sanji, Bang Isan. Nah, saya pun ingin bersaing. Gimana caranya agar saya bisa dikenal juga? Selain mereka yang dikenal, saya juga harus dikenal. Nah, makanya sehingga kesempatan tawaran ini datang untuk memberikan materi, saya ambil. Nah, jangan pernah kalian menolak kesempatan. Kalau di kelas ya adik-adik saya bilang, kalau misalnya kalian ditawari suatu tindakan, jangan pernah bilang, saya tidak bisa dok, saya tidak bisa kak. Jangan pernah. Setelah kalian bilang tidak bisa, kalian tidak akan pernah dikasih lagi. Nah, seperti itu. Saya pernah sekali ikut operasi sesar ya, SC. Oke, terima kasih banyak ya. Saya belum belajar tentang manual plasenta. Tiba-tiba dokternya bilang, Dek, lakuin manual plasenta. Saya lakuin aja gitu. Nah, syukurnya berhasil gitu ya. Nah, jangan pernah melewatkan kesempatan karena sekarang ini semakin kompetitif. Selanjutnya, kenapa penting? Karena kita harus menciptakan peluang itu sendiri. Kita jangan menunggu peluang, tapi kita harus menciptakan peluang dengan personal branding. Contoh, saya sudah dikenal nih misalnya, saya punya reputasi yang baik, segala macam. Tentunya nanti dengan tidak langsung senior yang akan mencari saya. Karena mereka tentunya misalnya membuat sesuatu pekerjaan, pasti mereka butuh anggota. Nah, selanjutnya kita akan dengan personal branding, kita akan menciptakan itu penting karena untuk kenyamanan dan kepuasan kerja. Karena orang akan merekrut kita sesuai dengan yang dia kenal kita. Nah, secara langsung kita akan nyaman dan puas melakukan sesuatu yang sesuai dengan passion kita. Selanjutnya itu mengarahkan kita untuk melakukan strategi dan memberikan nilai tambah kepada kita. Nah, kita ingin membuat personal branding seperti apa sih diri kita ini. Nah, kita akan menyusun strategi nih. Saya ingin menjadi seperti ini, saya ingin menjadi seperti ini nantinya. Nah, itu pun nanti akan memberikan value kepada kita dengan sendirinya. Selanjutnya, karena kita perlu membangun koneksi yang baik. Nah, makanya teman-teman sendiri harus membangun koneksi yang baik, baik sesama angkatan, baik junior-senior. Nah, itu harus membangun koneksi yang baik. Next. Next. Selanjutnya gimana sih cara kita membangun personal branding? Nah, menurut buku yang saya baca itu ada 8. Next. Yang pertama itu spesialisasi. Kita harus memiliki spesialisasi apa sih kita nih, yang kita punya nih apa? Kekuatan yang kita punya nih apa sih? Nah, itu yang kita harus punya dasarnya dulu. Kita harus punya spesialisasi. Kita semua ini kan spesialisasinya medis ya. Nah, itu dasar kita. Gimana cara nantinya kita kembangkan. Nah, selanjutnya kepemimpinan.
lewat organisasi inilah kita belajar kepemimpinan. Kepemimpinan bukan berarti saya harus jadi wakil ketua umum seperti Bang Aldi, saya harus jadi ketua umum seperti Daniel, enggak. Kalian pegang ini aja, pegang penanggung jawab proker aja itu sudah kepemimpinan, karena secara tidak langsung bertanggung jawab. Nah, pemimpin kan bertanggung jawab. Nah, kalau kalian sudah melaksanakan itu, berarti kalian sudah mempunyai jiwa kepemimpinan. Kepribadian. Nah, kita harus mempunyai kepribadian yang memang asli, nyata, tidak dibuat-buat. Kamu harus tahu, kamu nih kepribadiannya seperti apa sih, sehingga nanti kamu tahu nih, arah personal branding yang ingin saya bangun tuh seperti apa. Kalau kamu sendiri tidak tahu kepribadian kamu seperti apa, kamu susah nanti membangun personal branding kamu. Kalau saya sendiri, kepribadian saya orangnya humoris gitu. Nah, itu yang akan saya bangun, gimana sih caranya agar orang kenal saya dengan lelucon-lelucon yang saya punya gitu. Nah, secara langsung orang akan kenal saya gitu. Selanjutnya, perbedaan. Nah, apa sih perbedaan saya dengan Lingga, apa perbedaan saya dan ini? Harus ada perbedaannya. Nah, harus ada ciri khasnya masing-masing. Nah, itu kita harus cari tahu, kita harus research, kita harus gali. Bisa misalnya kita lihat Soekarno mungkin PC-nya, ya Soekarno ya PC-nya agak miring gitu atau apa gitu. Nah, kita harus punya ciri khas, atau kita pakai topi macan atau apa gitu. Nah, banyak kita bisa lakukan. Selanjutnya visibilitas. Kita punya visi. Visi kita tuh harus jelas. Kalau kita nggak punya visi, kita misalnya saya ingin menjadi saya ingin menjadi dokter yang apa gitu. Selanjutnya besoknya beda lagi, susah. Visinya harus jelas. Nah, dan juga kesatuan. Kesatuan ini maksudnya apa? Visi dan kepribadian kita tuh harus sama. Misalnya saya ingin jadi dokter humoris, tapi saya orangnya serius. Ya, nggak nyambung lah. Terus nggak kesatuan lah. Gitu. Nah, itu harus jelas. Harus satu kesatuan. Selanjutnya teguh. Teguh ini apa? Kita harus ibaratnya konsisten. Kalau kamu tahu, dulu KFC itu kan awalnya kan nggak terkenal. Berapa 50 tahun atau berapa puluh tahun baru akhirnya bisa dikenal masyarakat kan. Nah, itu karena dia konsisten. Jangan hari ini kamu jual ayam, besoknya kamu jual nasi padang, besoknya kamu ya nggak konsisten. Kapan orang akan kenal kamu? Harus sabar sambil kita mencari inovasi baru. Kira-kira gimana sih biar saya dikenal orang gitu. Nah, selanjutnya yang paling penting terakhir ini, nama baik. Kita harus punya nama baik di tengah masyarakat, di organisasi, baik di sekolah, dimanapun kita berada. Nama baik kita harus ada. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang ibaratnya nyeleneh, misalnya apa gitu. Jangan sok jagoan lah gitu ibaratnya. Tuh. Next. Tipsnya, gimana sih tips kita membangun personal branding? Next. Yang pertama, mulai bercerita tentang diri sendiri. Nah, gimana orang mau kenal kamu, gimana saya mau kenal Andi Muhammad, gimana saya mau kenal Claudio, kalau dia tidak menceritakan dirinya seperti itu. Siapa sih mereka nih? Nah, itu harus mulai dari itu dulu. Kita mulai bercerita tentang diri kita dulu kepada orang lain. Selanjutnya, bangun profil diri. Kita ini ingin seperti apa sih? Profil yang ingin kita bangun, image-nya kita bangun apa. Selanjutnya kita cari mentor, senior, bisa senior atau siapapun, keluarga kalian pun bisa. Misalnya ada keluarga kalian yang orang yang hebat, ya kalian carilah mentor. Seperti apa sih, misalnya saya ingin jadi ini, saya minta pandangan seperti itu. Nah, atau enggak teman-teman dari fakultas lain juga bisa, yang ibaratnya itu menginspirasi kalian. Selanjutnya membangun koneksi. Nah, ini juga penting ya, membangun koneksi. Nah, seperti ini kan kita sedang membangun koneksi nih. Secara tidak langsung saya punya koneksi ke Lingga, kemana-mana, seperti itu. Ke Andi, nah ke Intan. Nah, ini koneksinya yang harus kita bangun. Lewat organisasi ini tadi kita bisa membangun koneksi. Kalau misalnya si Lingga ini bukan PT BMK ataupun bukan TBM, nggak mungkin saya kenal. Nah, selanjutnya kita lakukan strategi. Gimana sih strategi pemasaran kita? Gimana sih cara kita menjual diri kita ini? Menjual diri kita ini dalam tanda kutip yang positif ya, bukan yang negatif gitu. Gimana sih caranya kita menjual diri kita biar kita dikenal orang gitu. Misalnya mungkin kalau saya mau dikenal, saya ingin aktif, misalnya saya ingin aktif nanti misalnya ingin jadi kepala puskesmas atau segala macam, ya saya mulai dari mahasiswa sekarang, saya mulai memberikan materi, membangun CV saya, gimana
membangun pengalaman saya. Nah, lewat itu kita sudah atur strategi dari sekarang untuk kedepannya. Makanya tadi kita perlu punya visi. Kita ingin jadi dokter seperti apa sih nantinya? Nah, itu kita atur dari sekarang. Jangan nanti saat kalian sudah jadi dokter, sudah di ujung tombak, baru kalian punya strategi. Ya, udah telat ibaratnya. Gitu. Kita juga perlu liputan media. Nah, sekarang itu kalau saya sarankan pada TBM. TBM itu banyak banget bikin kegiatan, tapi liputan medianya kurang. Nah, itu salahnya. Gimana image TBM ini mau terbangun, image yang namanya kemanusiaan apa terbangun. Kita memang ngelakuin, tapi kita nggak diliput media. Contoh kamu lihat misalnya organisasi-organisasi lain kayak HMI, kayak apalagi yang warna merah ya, saya lupa. Itu kan mereka misalnya rapat aja itu ada medianya. Mereka melakukan kongres aja itu ada medianya. Kita lakukan musyawarah nasional itu nggak apa, ada media yang meliput nggak? Nah, nggak apa-apa aja kita bayar tapi value yang kita dapat itu lebih besar. Nah, contoh TBM saya pertama melakukan sunat massal tidak ada media yang meliput. Yang kedua saya saranin kalian guide lah media Kaltempos apa gitu. Ya akhirnya lewat info PKI apa akhirnya terkenal lah TBM ini. Nah, harapannya apa? Nanti banyak tawaran yang masuk seperti itu. Tentunya kita harus monitor. Nah, kalau misalnya organisasi ini sudah baik, kita monitor ke depannya agar ini terus berkembang. Jangan sampai nanti udah baik, udah bagus nih. Oke lah, biarin aja lah, udah aman bahwa jangan. Kita harus monitor terus. Kita monitor anggotanya, monitor apanya. Nah, itu harus kita evaluasi terus. Next. Teknik personal branding. Next. Sebenarnya kalau teknik ini yang saya cari, saya baca juga nggak dapat teknik personal, tapi yang harus kita kuasai untuk melakukan personal branding yaitu public speaking. Nah, contohnya ini saya jujur baru pertama kali bawa materi di kegiatan nasional PTBMKI, baru pertama kali diundang. Nah, kalau saya tidak mengambil ini kesempatan ini, tentunya kalian tidak akan mengenal saya gitu. Walaupun yang on cam dikit aja ya, tapi nggak apa-apa. Kita tetap berusaha agar kita dapat membangun personal branding yang baik, tetap bertanggung jawab seperti itu dengan tanggung jawab yang diberikan. Nah, public speaking ini harus kalian latih terus. Jangan kalian disuruh berdoa aja nggak mau gitu kan. Kadang kita tiap event kan disuruh doa. Paling sederhana aja doa gitu. Ambil yang kecil-kecil. Kalian ambil yang kecil-kecil, nanti kan akan dikasih tanggung jawab yang lebih besar. Seperti itu. Selanjutnya, lobby dan negosiasi ini sangat penting. Gimana cara kita lobbying, negosiasi. Nah, itu kalian harus bangun dengan kalian sering komunikasi. Misalnya kalian sering berdiskusi dan lain. Lobbying dan negosiasi ini kalian misalnya bertukar pikiran, misalnya berbeda pendapat. Gimana sih kalian nego dan lobby biar pendapat kalian ini dapat diterima sama mereka gitu. Ibaratnya itu latihan juga gitu. Kita misalnya kalian berdiskusi sama teman kalian atau dimanapun kalian berada gitu. Nah, itu termasuk lobby dan negosiasi. Nggak perlu yang berat-berat seperti itu. Misalnya kita membangun MOU apa segala macam. Nah, itu nantilah kalau kalian sudah pegang tanggung jawab. Untuk kalau kita masih yang dasar-dasar, masih mahasiswa baru ya, coba kita sering-sering diskusi sama teman kita mempengaruhi dia dengan pendapat kita. Nah, itu sudah termasuk juga. Selanjutnya sikap kepemimpinan. Nah, kita harus mempunyai sikap kepemimpinan. Kepemimpinan itu mulai dari keluarga kita, dari lingkungan kita. Nah, itu kita harus bangun. Next. Selanjutnya, bagaimana cara kita membentuk karakter. Next. Yang pertama itu ada kompetensi, standar, sama gaya. Kita harus memiliki kompetensi atau keahlian. Apa sih kompetensi kita gitu. Nah, dan juga misalnya kalau kita di dunia medis kan kita punya kompetensi ya. Kompetensi 4A, apa segala macam. Nah, kita harus sesuai kompetensi yang kita punya gitu. Keahlian yang kita punya. Nah, itu untuk kita membangun personal branding kita. Standarnya harus ada. Gimana sih standar yang baik gitu. Yang ingin kita bangun, standarnya seperti apa. Nah, jangan nanti standar kita di sini kita ingin melampaui ini, jangan. Kita mending sesuai standar kita dulu. Kalau misalnya kita sudah mencakup standar kita udah bisa ya kita upgrade lagi jadi kita seperti itu. Gaya. Nah, gaya juga nih penting. Nah, kita ingin gaya seperti apa, kita mau pakai
Misalnya kamu diajak materi seperti ini, kamu mau pakai topi harimau, pakai apa gitu, filter apa, itu kan termasuk gaya juga ya. Nah, seperti itu. Biasanya kan orang kadang kalau ikut event, background-nya background anime gitu, itu kan gaya juga, termasuk secara tidak langsung kan akan kenal seperti itu. Next. Selanjutnya rintangan. Rintangan apa sih yang kita akan hadapi dalam membangun personal branding yang perlu kita hindari? Next. Bohong. Kita jangan pernah sekali-sekali bohong. Kalau kita udah bohong, orang nggak akan percaya lagi sama kita. Ingat, attitude itu lebih penting. Kalau masalah pintar itu semua bisa dikejar gitu. Tinggal baca buku, tak pintar gitu. Kalau attitude nggak bisa. Kalau kamu udah sekali jelek, nggak akan dipercaya orang lagi. Image-mu akan terbangun, citra dirimu akan jelek, personal brandingmu jadi gagal. Seperti itu. Selanjutnya insecure. Jangan kita insecure gitu. Aduh, ini saya baru pertama kali. Aduh, saya takut nih yang bawa materinya hebat-hebat semua gitu. Saya masih baru gitu. Jangan. Kita mending ambil, kita coba. Kalau misalnya ada yang kurang ya kita evaluasi. Apa ya yang kurang tadi dari saya gitu. Kita harus ambil kesempatan yang ada. Karena kesempatan itu tidak akan datang 2 kali ke orang gitu kan. Jangan kita menjadi orang lain. Nah, kamu jangan jadi saya, kamu jangan jadi Kak Gita, jangan jadi Daniel. Kamu harus membangun citra dirimu sendiri seperti itu. Kamu ingin menjadi pemimpin seperti apa? Boleh kamu menyomot misalnya Bang Aldi sih sebagai pemimpin kira-kira apa gitu. Kamu tanya lagi Kak Gita, seperti itu menjadi pemimpin bagaimana? Kamu gabung menjadi satu yang menjadi ciri khasmu sendiri. Selanjutnya berubah-ubah, kamu nggak konsisten. Kalau kamu nggak konsisten, akan sulit juga untuk kamu membangun personal branding karena orang nggak akan jelas ini si diri kita ini mau jadi apa sih, yang kemarin mau jadi ini, besoknya mau jadi ini, nggak konsisten, itu akan susah. Dan juga selanjutnya tidak relevan gitu. Misalnya kamu tenaga medis tapi yang kamu kerjain lain, akan sulit juga kamu dengan orang. Nah, harus sesuai dengan kompetensi dan masih masuk gitu. Misalnya kamu tenaga medis, tapi mungkin upload media sosial tentang medis, kayak edukasi medis, itu kan masih nyambung. Nah, kalau kamu misalnya menyampaikan sesuatu yang tidak sesuai dengan keilmuanmu, ya susah juga, seperti itu, sulit juga. Kecuali kamu mengambil keilmuan yang lain, atau mungkin kamu aktif di bidang tersebut, bisa kamu lakuin. Next. Oke. Ini ada sedikit kutipan, menurut Jeff Bezos, ini saya jarang yang menggunakan kutipan dari saya sendiri karena kan saya belum menjadi orang yang berhasil ya. Kita ambil kutipan orang yang sudah berhasil aja. Nah, reputasi Anda akan semakin tumbuh seiring Anda mencoba melakukan hal-hal susah dengan baik. Nah, semoga kalian paham apa yang dimaksudkan oleh beliau ini. Itu aja mungkin saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata, mohon maaf bila terlalu cepat ya karena kita mengejar waktu juga. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang Aldi atas penyampaian materinya yang sangat keren banget nih. Di mana personal branding ini bisa juga disebut dengan diri ataupun reputasi. Personal branding ini diperlukan untuk membangun koneksi yang baik antar sesama, memberi nilai tambah dalam diri, dan juga menciptakan peluang di lingkungan sekitar kita. Lalu bagaimana sih tips kita membangun personal branding? Yaitu dengan mulai bercerita dengan diri sendiri, membangun profil diri, menemukan seorang mentor yang dapat kita jadikan acuan dan juga membangun koneksi yang baik, lalu tidak lupa mengatur strategi, liputan media, dan juga memonitor. Dan apa saja sih rintangan dalam membangun sebuah personal branding? Yaitu dengan tidak berbohong, insecure, mencoba menjadi orang lain, berubah-ubah atau labil dan tidak relevan, dan juga tidak lupa kutipan dari Jeff Bezos, yaitu reputasi Anda akan semakin tumbuh seiring Anda melakukan hal-hal susah dengan baik. Oke, sesi selanjutnya di sini saya membuka sesi tanya jawab. Boleh banget nih kepada para peserta yang ingin bertanya untuk dapat menggunakan fitur raise hand dan juga bisa menuliskan pertanyaannya di dalam kolom chat Zoom. Dan juga tidak lupa untuk panitia bisa share screen untuk notulensinya. Baik, untuk yang pertama di sini dipersilahkan kepada Kak Syihabul. Baik, terima kasih Kak Adel. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syihabul Mutakin dari TBM Bumi Gora
kelompok fasil 3B. Di sini saya izin bertanya kepada pemateri. Tadi kan sudah dijelaskan bagaimana kita membangun personal branding yang baik. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, ketika kita sudah berusaha keras melakukan semua hal tadi, namun kan di dunia sosial ini kita nggak sendirian. Yang punya kepentingan itu bukan kita doang. Ada pihak-pihak yang nggak suka dengan kita dan mereka berusaha menjatuhkan kita, misalnya dengan menebar fitnah atau ngajak orang lain buat ngomongin yang keburukan kita. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, sesuai dengan pengalaman kakak nih, apa saja batasan hal-hal yang harus kita perhatikan dan kita tanggapi atau yang harus kita abaikan? Dan ketika ada yang ditanggapi itu bagaimana cara kita menanganinya? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Syabul. Untuk Bang Aldi, apakah mau langsung dijawab, Bang? Langsung aja deh. Oke, dipersilahkan Bang Aldi. Oke, baik, terima kasih. Nama panggilnya siapa nih? Syahabul atau apa? Siap, Kak. Siap ya, oke. Kenalnya siap. Oke, saya izin jawab ya. Ini kita diskusi aja. Pendapat saya belum tentu benar, walaupun saya pengalamannya lebih lama dari kalian, belum tentu juga benar ya. Namanya pendapat itu kan nggak ada yang benar. Tergantung gimana kita bisa menerimanya. Gitu. Nah, kalau saya sendiri, misalnya nih orang apa ya ibaratnya gibahin kita ya, gibahin kita, kira-kira kita tanggapan kita seperti apa sih terkait seperti itu? Misalnya orang gosipin kita yang tidak benar gitu. Makanya tadi saya bilang kita fokus untuk menceritakan diri kita. Jangan Syihab menceritakan hanya ke si Dimas aja. Nah, biar nantinya ada yang membela Syihab, ceritalah ke Intan juga. Si Syihab ini orangnya gimana? Kamu membangun sosial ke Intan juga. Nah, dengan secara tidak langsung, nanti pun misalnya si Dimas menjelekkan kamu, si Intan bisa membela. Ah, saya nggak percaya kok. Si Syihab nggak gitu orangnya. Nah, nggak perlu kamu kayak harus apa sih kayak membela diri, nggak perlu. Kamu cukup fokus menceritakan diri kamu membangun image kamu di tengah teman-temanmu seperti apa orangnya, seperti itu. Karena pun kamu nggak bisa membatasi omongan orang, kamu nggak bisa mengontrol mulut orang, tapi kamu bisa ibaratnya melawannya dengan orang lain seperti itu. Nah, kan belum tentu apa yang dia ngomongin itu didengar orang gitu kan, bisa jadi dibela oleh Intan dan lain sebagainya. Kita fokus saja, fokus menceritakan diri kita, membangun image kamu. Itu saja sih kalau pengalaman saya. Contoh lah, kayak saya di organisasi gitu. Belum tentu semua orang di organisasi suka sama saya gitu. Tapi ada juga yang suka sama saya. Nah, tergantung dia mau menerima pendapat dari yang mana seperti itu. Misalnya si A bilang saya ini orangnya tidak kompeten, tidak bertanggung jawab. Namun si B lebih banyak orang yang tahu kalau saya ini orangnya bertanggung jawab karena saya fokus untuk menceritakan diri saya ke orang lain. Saya fokus mengerjakan apa yang ingin saya bangun. Nah, kalau kamu ibaratnya terdistract sama satu orang, akan sulit kamu untuk membangun personal branding seperti itu. Karena masih banyak hal yang bisa kamu lakuin seperti itu. Itu kalau menurut saya selama saya berorganisasi dan juga bermasyarakat seperti itu, baik di kampus maupun tempat manapun. Gimana, Siap? Apakah bisa diterima atau ada pertanyaan lain, sanggahan? Baik, terima kasih Kak. Berarti izin menyimpulkan, berarti di sini secara dominan kita lebih fokus untuk terus membangun personal kita, supaya nanti bisa menutupi pendapat-pendapat yang kurang baik dari kita. Itu begitu ya? Ya, kalau menurut saya itu nggak perlu membungkam mulut orang, kita cukup dengan prestasi, cukup dengan membangun diri kita, ya akhirnya nanti dia akan terbungkam. Betul. Kalau saya baik, terima kasih banyak. Baik, terima kasih Kak Syihab dan juga Bang Renaldi atas jawabannya. Selanjutnya di sini dipersilakan kepada Kak Iputu Dimas Satya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Putu Dimas Satya Wiluadana dari TBM Abhinaya Sagraha, FK Undiksa, kelompok Fasil 3B. Nah, pada saat ketemu orang-orang baru, pasti ada aja citra dari orang tersebut yang membuat saya sendiri terkesima gitu. Nah, contohnya pada saat ketemu orang A, wah kayaknya keren banget, dia pendiam, dingin gitu. Nah, ketemu orang B, beda lagi.
keren banget, luas orangnya, bisa bersosialisasi dengan siapa aja. Nah, dari dalam diri ada keinginan saya ingin menduplikasi citra orang tersebut walaupun tidak sesuai dengan citra diri saya. Nah, bagaimana cara menghindari jatuh ke dalam perangkap menciptakan citra palsu atau menjadi orang lain saat membangun personal branding? Mungkin itu aja, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Dimas Satya. Boleh langsung dijawab Bang Aldi? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Dimas ya panggilannya? Iya, Kak. Oke, terima kasih ya Dimas. Bagaimana cara kita menghindari citra palsu, banyak kita menduplikasi orang. Kalau saya sendiri ya, saya sih kalau mengikuti orang nggak apa-apa aja gitu. Misalnya kamu mau kayak si Arko tadi, misalnya kamu mau siapa tadi satunya tuh, nggak apa-apa aja. Tapi itu harus sesuai dengan jati diri kamu gitu. Nah, kalau memang kamu orang yang nggak dingin, nggak cool, ya jangan diikuti. Takutnya malah nggak diterima maksudnya malah jadi gimana ya, malah jadi aneh gitu. Nah, kok Dimas tiba-tiba jadi cool gitu, padahal biasanya di kelas tuh orangnya humoris gitu. Nah, kok nggak apa-apa aja kamu ibaratnya terinspirasi dari dia. Nah, tapi kamu tetap harus tahu kamu tuh orangnya seperti apa, agar kamu tidak terjebak di citra palsu tadi. Ataupun misalnya kamu ingin mengcombine gitu, misalnya Bang Arko ini tegas gitu, atau tegas kan, kamu orangnya misalnya humoris tapi tegas gitu. Jangan antonim, jangan berlawanan. Misalnya kamu orangnya humoris tapi kamu mengambil dari Arko-nya tadi yang cool, ya susah juga gitu, nggak nyambung. Nah, kalau bisa kamu ambil yang nyambung dengan apa yang sudah kamu punya, seperti itu. Kamu ini orangnya seperti apa gitu. Nah, dan juga jangan berpura-pura jadi orang lain. Kalau kamu berpura-pura jadi orang lain, orang akan sulit menerima diri kamu. Jadi diri kamu sendiri aja, fokus kamu tuh orangnya seperti apa. Makanya tadi saya bilang kalau kita membangun personal branding, kita harus kenal diri kita dulu. Nah, kalau kita udah kenal diri kita paling dasar, kita mulai mencari mentor. Mungkin kamu merasa Arko ini bisa jadi mentor kamu, oke. Tapi kamu jangan mengambil sesuatu yang tidak sama dengan apa yang di diri kamu gitu. Jangan kamu kopas semua, nggak apa-apa kamu ambil sebagian gitu. Mungkin orangnya intelektualnya lebih gitu kan. Nah, bisa kamu ikuti gitu kan. Gimana sih caranya Bang Arko membangun wawasan yang luas gitu. Nah, selanjutnya mungkin kamu tipenya yang suka sosial gitu kan. Nah, kamu bisa ambil gimana sih caranya bersosialisasi yang baik gitu. Nah, itu kamu tanyakan ke senior-senior kamu. Ada tips nggak Bang untuk bersosialisasi gitu? Gimana sih biar orang tuh bisa menerima kita seperti itu. Kalau kamu menjadi diri orang lain itu akan sulit, orang akan menerima kamu seperti itu. Itu sih mungkin. Kalau mungkin dari Dimas mungkin ada tanggapan atau sanggahan menurut pengalaman Dimas sendiri? Baik, Kak. Sudah cukup menjawab, Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih Dimas. Baik, terima kasih juga Bang Aldi dan juga terima kasih Kak Dimas. Selanjutnya di sini ada pertanyaan selanjutnya dari Kak Ketut Lingga, dipersilahkan. Baik Kak, perkenalkan saya Lingga dari kelompok hasil 3C. Jadi saya izin bertanya Kak mengenai tentang kompetitif gitu. Bagaimana cara kita agar mempertahankan atau mungkin meningkatkan personal branding kita yang sudah kita bangun, tapi kalah saing dengan personal branding dari orang lain. Kan seperti yang Kakak sudah jelaskan tadi bahwa kita tidak boleh insecure. Nah, tetapi ketika kita ingin mendapatkan tujuan tertentu dan tujuan yang kita ingin capai itu sudah dicapai duluan oleh orang lain, sekiranya apa yang harus kita lakukan agar personal branding kita itu tetap bertahan dan semakin berkembang. Mungkin itu sih Kak. Baik, terima kasih Kak Ketut Lingga. Boleh langsung dijawab Bang Aldi. Oke, baik. Terima kasih Lingga atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Lingga ya panggilannya? Oke, Lingga. Nah, untuk gimana sih cara kita mempertahankan dan meningkatkan personal branding kita biar tidak kalah saing dari orang lain. Misal nih, si Dimas sudah lebih dulu lah ibaratnya dahului kamu gitu. Ya kamu fokus aja, fokus
atau mencari jalan pintasnya gitu. Mungkin si Dimas ini perlu waktu yang lama gitu. Contoh kayak saya ya, gimana saya membangun personal branding saya, kamu lihat tuh tadi CV saya dari staff, langsung habis dari staff harus jadi core wheel dulu, baru bisa jadi wakil ketua umum, itu kan panjang. Nah, gimana sih caranya biar lebih mudah? Mungkin kamu mengambil ibaratnya sesuatu yang krusial gitu. Contohnya misal paling gampang kalau misalnya kalau kamu harus tahu dulu kira-kira titik krusialnya tuh di mana, titik awal startnya tuh di mana kira-kira. Kamu harus observasi dulu. Misalnya kamu di organisasi, kalau di PT BMKI, kalau kamu mau jadi ketua umum, kamu harus aktif saat Munas. Nah, karena saat Munas itu event paling bergengsi. Nah, di situ kamu akan dipandang orang, wih, ini si Lingga nih wawasannya luas gitu. Nah, kamu harus mengambil sesuatu titik yang krusial untuk kamu memulai titik startnya. Kamu jangan titik startnya sama dengan si Dimas tadi. Misalnya dia dari start dulu gitu. Kalau misalnya kamu mau ingin melampaui dia lebih cepat gitu ya, atau enggak kamu mau lebih lagi dari dia gitu, untuk mencuri start gitu. Kamu harus tentukan dulu titik startmu di mana, seperti itu. Nah, dan juga kamu harus riset juga gimana sih titik krusial yang penting dari sini gitu. Misalnya kamu contoh ya, kalau misalnya kan banyak tuh konten kreator di bidang medis. Nah, gimana sih caranya biar saya lebih bisa cepat dikenal? Mungkin mereka tuh harus bahas dari hipertensi, diabetes, lama lah, baru mereka bisa terbangun citranya. Kamu harus cari titik poin. Contoh misalnya lagi hot nih tentang COVID varian baru. Pasti kalau kamu bahas itu langsung, kamu akan langsung dikenal gitu, karena itu lagi hot, lagi tren. Nah, kamu cari kata kunci apa sih di media sosial yang sedang tren sekarang. Nah, biar kamu mencuri titik start, sehingga kamu nggak perlu lama-lama kayak saya harus bahas hipertensi dulu. Tapi kalau berikut-berikutnya kamu mau bahas, ya nggak apa-apa gitu. Nah, kalau menurut saya itu sih, bagaimana cara kita menentukan itu poin start kita di mana. Dan kita melihat situasi, kira-kira apa sih titik krusial, misalnya kita ingin menjadi ketua organisasi, event apa sih yang krusial, misalnya kita ingin jadi konten kreator, konten apa yang lagi hot, tergantung gimana kamu risetnya. Dan juga kalau misalnya kamu bingung ya, misalnya kira-kira apa yang krusial, kamu bisa diskusi ke temanmu gitu. Menurut lu sekarang nih yang lagi kalau misalnya di stase anak gitu, misalnya di kos ya, gimana sih caranya biar lu bisa dikenal dokter gitu kan, paling penting kita ingin dikenal dokter kan, biar kita diingat gitu. Gimana sih lu bisa dapat nilai bagus gitu, di mana sih poinnya gitu. Mungkin orang harus belajar dulu, belajar ini apa segala macam. Oh, kalau lu sama dokter, misalnya dokter A nih dia suka tentang ini appendicitis, lu belajar appendicitis aja. Nah, ternyata pas lu masuk, Dek, kamu tahu nggak appendicitis apa? Secara tidak langsung dokternya langsung kenal kamu kan. Kalau misalnya kamu nggak riset dulu, kamu mungkin belajarnya tentang contohnya apa ya? Kamu belajarnya mungkin tentang CA mame gitu ya. Sekalinya dokternya nggak tertarik di bahas CA mame gitu. Nah, secara langsung kamu akan dikenal. Nah, terbentuklah personal branding. Kamu harus riset dulu. Nah, sama seniormu seperti itu atau apa gitu yang menurut kamu wawasannya luas lah gitu. Dan juga kamu sering-sering buka media aja kan. Kalau kamu lihat konten-konten sekarang kan ikut orang luar. Kayak contohnya yang di TikTok itu yang terkenal apa itu yang diikuti oleh Iben tuh, yang kayak terbangkan orang, itu kan konten dari orang luar negeri, aku lupa namanya siapa ya. Kayak terbangkan orang ke Padang 1 hari, kasih orang duit, itu sudah ada dari luar, cuma dia riset terus. Dan itu nggak ada di Indonesia, akhirnya dia buat lah seperti itu. Nah, itu sih kalau dari pengalaman saya mungkin seperti itu. Apakah bisa diterima atau ada sanggahan, Lingga? Dipersilakan. Baik, Kak. Mungkin izin menyimpulkan berarti untuk mempertahankan personal branding yang sudah kita bangun itu adalah kita melakukan observasi dan research untuk menemukan jalan lain untuk sebagai jalan pintas agar bisa mendapatkan tujuan yang kita capai dengan menentukan titik-titik krusial di mana kita bisa dikenal dan diketahui personal brandingnya. Seperti itu, Kak. Ya, seperti itu, Lingga. Oke, terima kasih, Kak. Ya,
Baik, terima kasih Kak Ketut Lingga dan juga Bang Aldi. Oke, karena waktunya sudah mau habis, kita masuk ke satu pertanyaan terakhir ya, Bang Aldi dari Kak Sylvia Aran. Dipersilahkan, Kak. Oke, baik. Terima kasih Kak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya mohon maaf karena off cam karena ada beberapa kendala. Perkenalkan Kak, nama saya Sylvia Aran dari TBM Komodo untuk kelompok fasil dari 3A. Jadi di sini Kak saya ingin bertanya, kan ada 2 tipe kepribadian, itu ada yang ekstrovert sama introvert. Nah, kalau orang-orang introvert itu sendiri kan mereka kurang nyaman untuk bersosialisasi dengan dunia luar begitu Kak. Jadi kalau dalam pikiran saya itu merupakan salah satu hambatan untuk membangun personal branding itu sendiri. Nah, mungkin dari Kakak sendiri apakah ada cara-cara ataupun bagaimana cara untuk membangun personal branding bagi orang-orang yang introvert atau kurang nyaman untuk bersosialisasi itu sendiri, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Panggilannya Silvi ya? Atau Silvi? Iya, Kak. Sylvia, Kak. Oke, Silvia ya. Terima kasih atas pertanyaan. Gimana caranya kita membangun personal branding untuk orang-orang yang introvert ya? Sebenarnya personal branding ini kan bagaimana caranya kita agar dikenal orang. Dan juga kita masuk organisasi itu kan untuk bersosial. Nah, sebenarnya sulit kalau kita introvert, kita ingin membangun personal branding. Karena personal branding ini kita harus caranya kita mau bangun, kita harus mulai tadi apa tipsnya? Mulailah menceritakan diri kita ke orang lain. Mulailah komunikasi. Kalau kamu masih introvert, berarti gagal. Gagal personal branding bisa dibangun seperti itu. Karena sulit untuk kita membangun personal branding kalau kita masih tidak mau bersosialisasi dengan orang lain seperti itu. Gimana sih si Sylvia mau saya kenal kalau dia nggak pernah komunikasi sama saya? Gimana sih si Sylvia ini orangnya kalau dia nggak pernah melakukan sesuatu gitu? Nah, kamu masuk organisasi, kamu bilang dirimu introvert, tapi kamu masuk organisasi. Itu menurut saya bukan orang introvert. Karena orang introvert itu pasti tidak akan punya teman. Seperti ibaratnya dia akan diam aja gitu, nggak mau bersosialisasi gitu. Kalau kamu masuk organisasi itu sudah ibaratnya bukan orang introvert lagi, kecuali mungkin kamu di organisasi nggak ambil misalnya job yang ibaratnya kayak jadi pemateri seperti ini. Nah, seperti itu mungkin kan, atau enggak kamu nggak ambil yang jobs yang tampil di tempat umum, bisa aja kamu dikenal orang. Contohnya saya bilang tadi, kamu editingnya bagus. Contoh kayak si Reswan itu. Reswan kan dulu awalnya ini nggak ngomong di depan publik, tapi dia karena editingnya bagus, akhirnya dia mendapat tawaran. Nah, kalau kamu mau meningkatkan personal branding kamu lagi, kamu menerima tawaran itu, kamu ambil. Kalau misalnya nggak kamu ambil, ya udah cukup. Orang cukup tahu kamu ini seorang editor yang andal gitu. Tapi kalau misalnya kamu ambil tawaran lebih, ya orang akan tahu, oh ternyata si Sylvia ini orangnya public speaking-nya bagus gitu, berwibawa seperti itu. Kalau cukup di situ-situ aja ya orang akan kenal kamu ala kadarnya aja seperti itu, nggak lebih lagi. Nah, makanya kita harus upgrade diri kita, kita harus terus berinovasi seperti itu. Walaupun tadi saya bilang konsisten, tapi konsistennya itu harus ada tujuannya, visinya itu jelas, visi yang besar. Jangan kita visinya ya mau jadi ini aja gitu, harus visi yang besar. Nah, contoh kalau dari saya sendiri, saya dari dulu tuh termasuk PT BMKI, saya ingin jadi wakil ketua umum. Nah, itu ya ibaratnya visi yang besar lah, visi yang sangat besar yang harus saya gapai gitu. Gimana sih caranya? Sedangkan TBM saya ini masih baru lah ibaratnya, waktu itu di PT BMKI masih umur 3 tahun. Nah, bagaimana caranya untuk saya bangun ya? Itu tadi, personal branding itu. Saya dari sekian banyak anggota PT BMKI kok bisa saya yang dilirik gitu. Nah, itu. Kalau misalnya kamu tidak punya visi yang besar ya cukup sampai situ-situ aja personal branding kamu gitu. Atau enggak mungkin kamu memakai inisial. Kalau kamu lihat di YouTube ada konten kreator yang memakai topeng, kayak topeng apa gitu. Dia memakai inisial, ada juga gitu. Konten kreator gaming, kalau kamu lihat kontennya kamu orangnya pemalu gitu ya. Nah, seperti itu. Tapi kalau saya sendiri akan sulit ataupun personal branding itu akan gagal kalau kamu tidak mulai bercerita tentang diri kamu sendiri seperti itu.
Itu sih mungkin Sylvia yang bisa saya berikan. Baik, Kak. Terima kasih, Kak. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak semua yang telah mau bertanya pada sesi penyampaian materi khusus kita kali ini, dan juga terima kasih kepada Bang Renaldi yang sudah menjawab semua pertanyaannya dengan sangat-sangat hebat sekali. Baik, dikarenakan waktu sesi tanya jawabnya telah habis, sebelumnya saya ucapkan kembali kepada Bang Renaldi, di mana di sini kami ada sertifikat tanda terima kasih Bang, berupa sertifikat. Boleh dipersilahkan untuk share screen, panitia. Dan juga kita akan melakukan dokumentasi ya Bang, untuk panitia juga dipersilahkan untuk mendokumentasikan. Oke, baik Kak, izin dokumentasi. 1, 2, 3. Ya, Kak. Baik, izin sebelumnya untuk kakak panitia boleh dipin terlebih dahulu Bang Renaldinya. Baik, kita lakukan dokumentasi ulang ya. Saya pandu 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bang Renaldi atas kesempatannya sudah mau hadir pada penyampaian materi khusus pada siang hari ini, karena selanjutnya di sini kita akan melakukan sesi focus group discussion pada breakout room kelompok masing-masing, di mana di sini dipersilakan untuk teman-teman semua dapat join ke breakout room masing-masing. Dan juga untuk Bang Renaldi saya ucapkan kembali terima kasih banyak atas materinya yang sangat luar biasa dan yang tentu akan bermanfaat pada kita semua dalam berorganisasi ke depannya. Izin Bang Renaldi untuk mengingatkan bahwa nanti akan ada sesi pleno, diharapkan untuk Abang dapat memberikan feedback pada hasil dari presentasi kasus dari teman-teman semua nanti di sini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih, dan untuk teman-teman semua bisa silahkan untuk join ke breakout room masing-masing untuk sesi focus group discussion, di mana dengan ketentuan untuk kelompok 3A dapat join ke breakout room 9, kelompok 3B untuk dapat join ke breakout room 10, kelompok 3C untuk dapat join ke breakout room 11, dan kelompok 3D untuk dapat join ke breakout room 12. Dipersilahkan untuk semua teman-temannya dapat join ke breakout room-nya masing-masing.